Chapter 1186. Ketika orang mendengar ini, Leng Xingfeng memasuki lantai 5 lebih awal dari Han Li. Ini benar-benar berita yang tidak terduga. Meski awal dan akhir masuk ke tingkat kelima tidak serta-merta mewakili masa depan. Han Li menahan diri. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan. Dia bahkan berkata kepada Yan 19, Tuan Yan, adik belah diri Shui tidak dibunuh oleh saya, tetapi saya tahu siapa pembunuhnya. Siapa ini? Yan Shijiu menyipitkan mata. Siapa pun dapat melihat bahwa Yan 19 telah mencapai ambang kemarahan saat ini, dan niat membunuhnya telah mengembun menjadi substansi. Itu mereka, wanita berbaju putih, dan Qin Chen. Mereka membunuh adik belah diri Shui. Han Li dengan cepat menemukan Ji Rue dan Qin Chen dari kerumunan, dan berteriak pada mereka. Mereka membunuh Shui Yuqing. Bagaimana bisa? Siapa mereka berdua? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah anak laki-laki yang memiliki konflik dengan Han Li antara awal warisan pedang iblis? Siapa wanita berbaju putih di sampingnya? Sepertinya aku belum pernah melihat wanita cantik seperti itu di dunia sebelumnya. Mendengarkan komentar di sekitar, Qin Chen mencibir padanya. Han Li benar-benar baik-baik saja. Dia menebak kepalanya sendiri. Sayangnya, tidak ada bukti. Semuanya sia-sia. Qin Chen tenang di hatinya, tetapi hati Yu Qianxue kencang. Dia tahu bahwa Shui Yuqing dibunuh olehnya dan Qin Chen. Meskipun tidak ada yang melihatnya saat itu, dia tidak yakin apakah orang-orang dari sekte pedang iblis akan menemukan bukti. Dia merasa sedikit gugup. Tapi dia bertanya-tanya mengapa Han Li akan memasukkan Ji Rue. Sisi lain mengatakan wanita berbaju putih itu bukan dia, tetapi mengacu pada sisi Ji Rue. Dua dari mereka. Ledakan. Perasaan membunuh yang mengerikan menyebar, dan langsung menutupi Qin Chen dan partinya. Niat membunuh yang dingin itu seperti gunung, yang sangat ditekan pada Qin Chen dan Ji Rue dan yang lainnya. Dibandingkan dengan pembunuhan Shui Yuqing Han Li, apa yang ingin dia lihat adalah tangan yang digerakkan oleh orang lain. Terlebih lagi, dia memiliki kesan buruk tentang Qin Chen. Ya, Tuan, adik belah diri Shui benar-benar membunuh mereka. Han Li berkata dengan suara tajam, ketika saya berada di Gunung Jianshan, adik belah diri Shui pernah memiliki konflik dengan mereka, dan sekali bertarung 2 kali. Orang-orang ini pasti memiliki dendam terhadap mereka. Setelah memasuki menara Jianyi, mereka diam-diam menyerang saudara belah diri yang lebih muda Shui. Selain itu, keduanya mengaktifkan pedang emas ketika mereka berada di jalan 100 pedang. Gadis itu juga memiliki senjata ajaib, dan dia memotong dan melukai adik perempuan belah diri Su Yan dengan 1 pedang, jadi kemungkinan besar mereka akan membunuh adik belah diri Shui. Adapun para murid, meskipun mereka bersaing dengan adik belah diri Shui untuk posisi Zhongzi, mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari sekte pedang iblis. Bagaimana mereka bisa meracuni adik belah diri Shui? Terlebih lagi, prestasi dan murid adik belah diri Shui adalah antara Bozhong dan Yang Ling, yang merupakan sekte populer. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak bisa membunuh adik belah diri Shui sama sekali. Hanya 2 orang yang mengaktifkan pedang emas ini yang dapat mereka bunuh adik belah diri Shui. Mohon diperhatikan dengan seksama. Apa? Mereka berdua mengaktifkan kendo emas. Begitu pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin gempar. Meskipun banyak prajurit dari pasukan utama di lapangan tidak pernah memasuki warisan pedang iblis, mereka setidaknya pernah mendengarnya. Langkah pertama dalam warisan pedang iblis adalah jalan 100 pedang. Di antara mereka, orang yang bisa masuk ke dalam kendo perak adalah seorang jenius kendo yang langka dalam 100 tahun. Pada saat itu, Kaisar Pedang Roh hanya mengaktifkan 3 ilmu pedang perak. Adapun kendo emas, tidak ada yang pernah mengaktifkannya selama lebih dari 1000 tahun. Tapi Han Li berkata bahwa keduanya mengaktifkan pedang emas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Untuk sesaat,
seluruh klan pedang iblis gempar, dan semua orang memandang Qin Chen dan Jiruyue. Di mata beberapa pria kuat dari iblis Jianzhong, jejak keserakahan melintas di bagian bawah mata mereka. Konon selama orang yang bisa mengaktifkan Golden Kendo bisa mendapatkan peluang dan keuntungan besar di Golden Kendo. Jika kedua orang ini menginjakkan kaki di kendo emas, bukankah dikatakan bahwa mereka sedang memegang harta karun yang besar sekarang? Tuan, masalah ini sangat penting. Saya pikir pertama-tama kita harus menangkap kedua orang ini dan membuat keputusan setelah penyelidikan. Seorang lelaki tua bahkan minum rendah, napas tubuh orang ini kental, jelas merupakan setengah langkah Wu Kaisar yang kuat, status dalam iblis Jianzhong jelas tidak rendah. 5 tetua itu bijaksana. Aku yakin mereka adalah pembunuh yang membunuh adik bela diri Shui. Tolong amati mereka dengan cermat. Han Li juga sedang terburu-buru. Kentut, siapa yang berani mengatakan mereka pembunuh? Pada saat ini, jeritan marah terdengar, suara dingin dengan arti kemarahan, transmisi instan. Qin Chen sedang bersiap untuk belang dan membiarkan orang-orang dari sekte pedang iblis mengambilnya kembali. Itu tidak mungkin. Di alun-alun di sini, Anda bisa memperjuangkannya. Tetapi jika Anda dibawa kembali, siapa yang tahu apa yang akan digunakan sekte pedang iblis? Pada saat itu, banyak rahasianya pasti tidak akan disembunyikan. Tidak bisa menunggu dia untuk membuka mulutnya, mendengar bahwa salah satu marah, sangat sombong, langsung minum memarahi. Siapa yang akan melakukannya untuk dirinya sendiri? Dia penuh kabut. Dia tidak memiliki dasar di kota pedang iblis, seperti anak pahit tanpa orang tua, yang hanya bisa meningkatkan dirinya sendiri. Dan itu tidak terdengar seperti Zhuo Qingfeng dan Nangong Li. Siapa yang bermain liar di klan pedang iblisku, berani. Han Li, bagaimanapun, meraung dan memelototi tempat suara itu berasal. Aku mengatakannya. Apa pendapatmu? Zhu. Bayangan seorang wanita berbaju kuning mengenakan jubah militer. Meskipun pencapaiannya hanya puncak dari tahap ke-7, matanya sangat dingin dan arogan. Kamu bilang mereka pembunuh. Apakah kamu ingin mati? Begitu wanita berbaju kuning itu jatuh, dia berteriak dengan dingin. Yan 19 terkejut, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Wanita ini tidak lain adalah Hong Ling, anggota Aula Penegakan Hukum yang bertugas di kota pedang iblis mereka. Hanya saja sekarang aku sudah mengganti setelan baju. Saya telah mengenakan baju besi merah khusus dari Aula Penegakan Hukum. Sekarang saya sudah mengubahnya menjadi jubah militer kuning. Bagaimana Aula Penegakan Hukum dapat membantu orang ini? Apakah ada hubungan di antara mereka? Ketakutan, Yan 19 baru saja siap untuk berbicara, tetapi mendengarkan kemarahan Han Li langsung naik. Dari mana asalmu? Ini adalah klan pedang iblisku. Apakah terlalu sombong bagimu untuk menjadi liar di klan pedang iblisku? Han Li tidak saling mengenal. Ketika dia melihat seseorang menghancurkan niatnya, dia menegurnya. Poof. Wajah banyak orang kuat di sekitarnya tiba-tiba berubah. Mata mereka lebar dan mulut mereka terbuka seolah-olah mereka bisa diisi dengan telur bebek. Keringat dingin tiba-tiba muncul di sekujur tubuh. Apa yang Anda sebut dia? Pelacur. Sayangku, ini adalah orang-orang Aula Penegakan Hukum, kamu berani berbicara seperti ini, tidak ingin mati. Dan beberapa orang kuat dari klan pedang iblis bahkan lebih ketakutan, dan mata mereka hampir pecah, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar hebat, dan jiwa mereka hampir hilang. Ini, hatiku tidak tahan ketika aku tua. Yan Sijiu juga ketakutan dan terpana. Ketika dia hendak membuka mulutnya, Hong Ling tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulutnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Chapter 1187, apa yang kamu katakan? Bang. Ada cambuk di tangannya. Dia mencambuknya dengan keras, bersiul, dan bayangan cambuk itu kabur. Pemandangan itu mengerikan. Ketika cambuk dicabut, ada roh pembunuh yang ganas muncul,
dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi bayangan cambuk, yang dihancurkan dalam sekejap. Di bawah cambuk, langit dan bumi tertindas, bahkan bintang-bintang di langit tampak bergetar. Dalam hatinya, Han Zong sangat marah sehingga dia tidak menghentikan pedangnya. Dia melihat bahwa wanita berbaju kuning hanyalah puncak kultivasi di tahap selanjutnya dari tahap ketujuh. Setelah mewarisi pedang iblis, dia juga menembus tahap selanjutnya dari tingkat ketujuh, hampir sama dengan milik pihak lain. Namun, dia masih jenius dari sekte pedang iblis. Tian Jiao, pria paling berkuasa di dunia di surga utara, sesederhana makan dan minum air. Seorang raja seni bela diri tingkat 7 akhir yang kecil berani menjadi begitu sombong dan memukulinya dengan cambuk. Dia hanya mencari kematian. Dalam kemarahannya, pedangnya seperti pelangi, dan pedangnya sangat kuat. Ledakan. Cahaya pedang dan bayangan cambuk terjalin. Seluruh tubuh Han Li tergelincir beberapa puluh meter. Tangannya yang memegang pedang terguncang berkeping-keping. Ada juga noda darah panjang dengan darah menyembur keluar. Dia sangat bangga bahwa dia terluka dengan satu pukulan. Han Li tidak bisa tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa dia adalah orang yang paling sombong di dunia, dan dia tidak dapat memenangkan Raja Wu yang merupakan puncak tingkat ketujuh di periode selanjutnya. Hatinya marah, tetapi dia memiliki seringai di wajahnya. Dia sangat berani sehingga dia mulai bertarung di sekte pedang iblisnya. Apakah para tetua dan patriark di tempat itu benar-benar didekorasi? Benar saja, Han Li melihat Tuan Yan dan Zhu Changlong gemetar. Dia jelas sangat marah. Tuhan, orang ini sombong dan angkuh di sini. Para murid berpikir bahwa orang ini dan kedua orang ini pasti berada dalam kelompok yang sama. Saya juga meminta Tuhan untuk menangkapnya dan menyiksa mereka untuk melihat kekuatan mana yang tidak memiliki mata dan berani untuk melakukannya. Menjadi liar di sekte pedang iblis kita. Poof. Yan 19 pada keterkejutan dan kemarahan, saat ini serangan marah, hampir seteguk muncrat darah tua. Tidak ada mata. Anda yang tidak memiliki mata, bukan. Pemberontak, berani gegabah di depan Hong Ling, mencari kematian. Bang. Yan Shijiu terengah-engah. Dia menampar Han Li keluar dari ruangan dalam sekejap. Wajahnya bengkak dan giginya mengeluarkan darah. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Han Li menutup mulutnya, dan seluruh orang benar-benar bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun sekte pedang iblisnya bukan yang teratas di surga utara, itu juga merupakan kekuatan yang sangat mengerikan. Sang patriark bahkan lebih kuat dari Kaisar Wu peringkat 8. Dia menghentak-hentakkan kakinya dan bergoyang sejauh 1.000.000 mil. Dia benar-benar memanggil Raja Wu sebagai orang dewasa. Apa-apaan? Yan tidak punya cara untuk mengajar. Tolong maafkan aku, tidak apa-apa bagi kita untuk mengajar. Tolong maafkan saya. Yan 19 dan banyak orang kuat dari sekte pedang iblis memberi hormat dengan tergesa-gesa, pucat dan berkeringat. Ini adalah ruang penegakan hukum. Singkatnya, itu dapat menentukan hidup dan mati mereka. Beraninya mereka melakukan kesalahan. Red Ying memandang Yan 19 dengan dingin dan berkata dengan dingin, Nona Ji memiliki status yang luar biasa. Bisakah dia menjadi pembunuh murid sekte pedang iblismu? Tolong juga minta Yan Zong untuk bertanggung jawab atas mulut murid sekte pedang iblismu. Bencana datang dari mulutmu. Jangan salahkan Hong Ling karena tidak mengingatkan Tuhan. Dia berbicara tentang patriark, tetapi nada suaranya tidak menunjukkan rasa hormat. Dia sombong dan arogan. Apa pengganggu? Tapi tidak ada yang merasa terkejut bahwa orang-orang di aula penegakan hukum tidak mendominasi. Siapa yang berani mendominasi? Belum lagi satu klan pedang iblis, 10 sekte pedang iblis tidak berani menantang aula penegakan hukum. Ya, terima kasih telah mengingatkan saya, Tuan Hong Ling. Saya mengingatnya di hati saya. Yan 19 menyeka dahinya dengan keringat dingin dan berkata dengan ketakutan. Tapi di hatiku, Nona Ji. Dia memiliki kilatan cahaya di benaknya.
Apakah Tuan Ji, pria Yin dan Rou yang dibawa Hong Ying pada awalnya? Ya, pria feminin juga mengenakan pakaian putih sebelumnya. Sekarang saya tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Tidak heran dia selalu merasa aneh sebelumnya. Jenius dari Aula Penegakan Hukum mengaktifkan kendo tertinggi, yang normal. Kakak Hong Ying. Ji Rue tersenyum dan terbang dalam sekejap. Nona Ji, kamu tidak berani memanggilku seperti itu. Lebih baik kamu memanggilku Hong Ying. Jumbai merah melihat Ji seperti jaket tubuh bulan berantakan, di dalam hati tiba-tiba terkejut. Ji Nona, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ji Rue tersenyum. Hong Ying lega melihat Ji Rue. Ji Rue adalah keponakan komandan. Jika sesuatu terjadi di sini, dia tidak akan kehilangan 10 kepala. Dia akan terkejut dengan keringat dingin. Han Li di bawah ini sangat bodoh. Apakah wanita berbaju putih ini sebenarnya adalah Aula Penegakan Hukum? Sial, di mana dia bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya dengan identitas yang begitu kuat? Di dalam hatinya, Ji Rue adalah pembunuh Hui Yuking yang sebenarnya, dan hanya dia yang memiliki kemampuan. Sekarang Ji Rue telah diselamatkan. Dia sangat marah, tapi dia tidak berani berbicara. Leng-leng menatap pesta klan pedang iblis mata, Ying Leng merah bersenandung. Untungnya Nona Ji baik-baik saja, jika tidak, kamu iblis Jian Zong tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Sial, apakah ada alasan? Yan 19 dan klan pedang iblis kuat lainnya marah dan muntah darah. Sekarang dia adalah murid benih dari klan pedang iblisnya. Bagaimana mungkin dia membunuh wanita berpakaian putih? Aula Penegakan Hukum adalah kekuatan yang bertanggung jawab atas keadilan di surga utara. Sekarang para murid benih sekte pedang iblis terbunuh dalam warisan pedang iblis. Haruskah Aula Penegakan Hukum juga memimpin keadilan? Gu Taibai, 5 tetua sekte pedang iblis, tidak bisa lagi memegang tangannya dan berkata tidak puas. Jin Gui, yang bertanggung jawab atas Aula Penegakan Hukum, dapatkah sekte pedang iblis mati sebagai penerus tanpa bayaran? Hari-hari ini, rumbai merah ada di kota pedang iblis. Apakah mereka telah mengabaikan satu sama lain? Dia tidak hanya mengirim orang untuk membantu mencari si pembunuh, tetapi juga saling melayani di mana-mana. Semua aspek berada dalam urutan yang baik. Bahkan, jika klan pedang iblisnya hanyalah seekor anjing di mata pihak lain, dia tidak memberikan tulangnya untuk dimakan, tetapi masih terus menyiksa dan memukul. Bagaimana mungkin ada kebenaran seperti itu? 5 tetua, tutup mulut. Yan 19 tiba-tiba terkejut dengan cara marah. Rumbai merah awalnya menahan api perut, kata Gu Taibai begitu, tekan saja moncong pistolnya. Mencari kematian. Dia menegur dengan dingin, sikat, itu adalah cambuk untuk melewati lagi. 5 tetua adalah master seni bela diri setengah langkah. Mereka bereaksi pada saat pertama, dan dengan cepat menggunakan skill pembuka. Dengan momentum tanpa akhir, mereka bergegas langsung ke bintang-bintang dari kepalanya, dan berubah menjadi harimau putih yang mengaum. Kemudian mereka meludahkan pedang emas besar dan melawan di depannya. Jika kamu berani melawan, kamu tidak bisa dimaafkan. Hong Ying marah, dan sebuah runa muncul di tangannya. Napas Kaisar Wu meledak darinya, dan langsung memberkati cambuk di tangannya. Tuan Hong Ying, kasihanilah. Yan 19 berseru. Pak, cambuk, kekuatan dari sebelumnya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. 5 tetua terkejut, tetapi tidak bisa menghindari, cambuk, dia mulai dari kepala, ke bawah, robek terbuka. Chapter 1188 di langit, kelima tetua meraung dengan marah dan ingin berkumpul bersama untuk menggabungkan tubuhnya. Tetapi kekuatan penghancur yang mengerikan berguling, Pak, dan kedua tubuhnya meledak lagi dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah pria yang kuat dengan setengah langkah seni bela diri. Dia juga ahli kendo. Dengan satu pukulan, dia akan hancur secara fisik dan mental. Mendesis. Untuk sesaat, semua orang terkejut sampai kulit kepala mati rasa,
hanya merasakan dingin di punggung, dahi berkeringat dingin DC. Terlalu kuat, terlalu kuat. Setengah langkah Wu Kaisar berkata untuk membunuh, dan tidak peduli bahwa ini adalah pengadilan utama klan pedang iblis, ada kekuatan kekaisaran di belakang, yang membuat orang tidak tahu harus berkata apa. Anda. 5 orang tua. Kakak gua. Sekelompok orang dari klan pedang iblis sangat marah, satu persatu mereka mengeluarkan ide untuk membunuh teror, mata merah, bercampur dengan kesedihan dan kemarahan. Hentikan semuanya. Yan 19 meraung dan meraung. Napas Kaisar Wu pecah hingga ekstrem. Napas yang mengerikan menekan niat membunuh semua master pedang iblis. Apakah kamu ingin memberontak? Mata Rumbai merah menunjukkan cahaya yang tajam, dan seluruh tubuh dingin, seperti es 10.000 tahun, berdiri diam di bawah nafas Kaisar Wu Yan 19. Tentu saja, nafas Wu Huang Yan 19 berani tidak menargetkannya. Yan tidak berani. Yan 19 sedih dan marah, tetapi membungkuk untuk memberi hormat, dipermalukan dan berkata. Saat ini, dia mewakili klan pedang iblis. Betapa mengerikannya aula penegakan hukum, dia tidak bisa tidak tahu bahwa di belakang panggung mereka adalah istana berkabut, kekuatan tertinggi di wilayah militer. Di bawah jentikan jari, klan pedang iblisnya akan dihancurkan, dan tidak ada kekuatan untuk bertarung. 5 tetua Gu Taibai tidak mematuhi kehendak aula penegakan hukum. Dia pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sekarang dia dikeluarkan dari sekte pedang iblis. Dia adalah pendosa sekte pedang iblis kita. Yan 19 Li bersorak, mata dingin menatap banyak klan pedang iblis yang kuat di belakangnya. Ekspresi marah banyak penatua langsung mengeras, menggigit gigi, mata memiliki kemarahan, tetapi pada akhirnya, hanya bisa berubah menjadi kemarahan yang tak berdaya, dengan cara, patuhi perintah Tuhan. Orang-orang di bawah saling memandang dengan ngeri, hanya menghela nafas. Berani menantang orang-orang aula penegakan hukum, ini untuk mencari kematian, terbunuh, hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk. Apakah kamu tidak yakin? Rumbai merah terlihat dingin. Yan tidak berani. Yan 19 menundukkan kepalanya. Aku mewakili aula penegakan hukum. Tentu saja, aku tidak akan membunuh orang sembarangan. Demi murid benih sekte pedang iblismu, aku akan memaafkanmu atas ketidakhormatan ini. Suara dingin Rumbai merah. Apalagi yang bisa dikatakan orang-orang dari sekte pedang iblis. Para tetua klan terbunuh, tetapi merekalah yang membuat kesalahan. Mereka hanya bisa menelan darah dan air mata. Selain itu, sekte pedang iblisnya juga mati sebagai murid benih, yang dapat digambarkan sebagai bencana ganda. Hong Ying tidak pergi, tetapi terus berkata dengan dingin, Tuan Yan, bahkan para murid sekte pedang iblis Anda mengatakan, bahwa Han Li ini membunuh Hui Yuking. Menurut pendapat Hong Emoyu, kemungkinan besar pembunuhnya adalah Han Li. Alasan mengapa dia menanam boties di mana-mana adalah untuk membasuh dirinya sendiri. Sebagai anggota Aula Dharma, Hong Emoyu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban surga utara. Hari ini, kita harus melihat cara menghukum. Yan Sijiu sangat membenci hatinya, dan aula penegakan hukum terlalu kejam. Dia membunuh tetua sekte pedang iblis, tetapi dia bahkan ingin berurusan dengan murid-murid benih sekte pedang iblisnya. Yan Sijiu tidak tahu bahwa Ji Ruel memiliki status khusus. Beraninya Hong Ying membiarkannya menanggung beban seperti itu. Jika seseorang datang ke aula penegakan hukumnya dan membunuh murid benih sekte pedang iblis, tetapi masih buron, dia tidak akan bersalah. Harus ada keadilan dan kepolosan. Yan 19 marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menatap Han Li dengan mata dingin, dan berkata dengan marah, Han Li, siapa yang membunuh Hui Yuking pada akhirnya? Han Li, jiwa yang gelisah, berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, muridnya yang melakukan kesalahan. Bukan peri berbaju putih, tapi Qin Chen. Ya, itu dia. Sekarang tidak bisa menyalahkan Ji Rue, Han Li hanya bisa menyalahkan Qin Chen. Qin Chen.
Yan 19 mata dingin melihat, Qin Chen telah memfitnah klan pedang iblisnya sebelumnya, dan memiliki kebencian dengan Han Li, itu mungkin. Terlebih lagi, keempatnya menyusup ke Yan 19, dan melihat lencana apoteker kelas 6 diambil oleh Huo Qingfeng. Tiba-tiba, mereka sangat marah dan tersenyum, wajah mereka gemetar dan wajah mereka marah. Pertama, Aula Penegakan Hukum. Sekarang seorang apoteker kelas 6 dan pavilion berani menjadi sombong di depannya. Apa benar dia tidak punya emosi sama sekali? Jika dia adalah Raja Obat kelas 7, dia juga memikirkan apakah pihak lain memiliki bobot di pavilion dan, tetapi apa itu apoteker kelas 6? Turunkan. Yan 19 menangis dengan marah. Hahaha, jadi Tuan Yan adalah orang seperti itu, terlepas dari sifatnya dan benar atau salah. Apakah ini yang dilakukan sekte pedang iblis? Qin Chen mencibir. Tidak peduli seberapa licik kamu akan mati jika kamu membunuh murid-muridku dari sekte pedang iblis. Yan 19 marah. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Ji Rue tiba-tiba membuka mulutnya. Chapter 1189. Begitu dia berbicara, ada keheningan sesaat. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, gadis? Yan 19 menoleh, tetapi gerakan di tangannya berhenti, dan wajahnya agak jelek. Meskipun Ji Rue masih sangat muda, dan pencapaiannya hanya pada tahap akhir dari tahap ketujuh, Yan 19 harus takut akan identitasnya. Bahkan anggota Aula Penegakan Hukum harus hormat untuk menghadapi identitasnya. Dia adalah klan pedang iblis kecil. Jika dia menyinggung pihak lain, saya khawatir dia akan mati. Hong Ying juga menatap Ji Rue dengan ragu. Ji Rue selalu sangat arogan dan membenci orang-orang di surga utara. Haruskah dia berbicara untuk orang-orang ini kali ini? Kamu 1000 salju, kamu naik. Ji Rue mengabaikan Yan 19, tetapi berteriak pada Ji Rue di bawah. Saya. Anda Qian Sue ragu dan keluar. Ji Rue mendatangi Anda Qian Sue, meraih pergelangan tangannya dan berkata, Saudari Hong Ying, ini adalah teman yang saya kenal di warisan pedang iblis, bernama Anda Qian Sue. Orang ini memiliki bakat luar biasa dan tidak lemah dalam kultivasi. Saya ingin perkenalkan dia ke Aula Penegakan Hukum. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Saudari Hong Ying tentang dia. Begitu dia mengatakan ini, wajah semua orang berubah. Sebagian besar dari mereka iri melihat Anda Qian Sue, wajah cemburu, berharap orang yang berdiri di sana adalah miliknya. Sial, perkenalkan ke Aula Penegakan Hukum. Apa kekuatan Aula Penegakan Hukum? Pasukan resmi atas nama wilayah militer untuk memeriksa berbagai wilayah di dunia tidak perlu khawatir tentang semua jenis sumber daya, tetapi yang lebih menakutkan adalah latar belakangnya yang kuat dan otoritas tertinggi. Saya tidak melihat bahwa Hong Ying hanyalah anggota kecil dari Aula Penegakan Hukum. Raja Wu, yang berada di puncak tahap ketujuh, berani mencela kekuatan kekaisaran seperti Iblis Jianzhong, dan bahkan membunuh 5 tetua sekte pedang iblis, dan yang kuat dari Kaisar Wu setengah langkah. Tetapi klan pedang iblis bahkan tidak berani membantah, tetapi juga pada saat yang sama meneteskan darah ke dalam hatinya, dan mengatakan bahwa pihak lain membunuh dengan baik. Seberapa memalukan ini? Jika Anda Qian Sue benar-benar bergabung dengan Aula Penegakan Hukum, dapat dikatakan bahwa ini adalah kesuksesan selangkah demi selangkah, dan semua orang di lapangan harus mengatasinya sebagai orang dewasa. Bagaimana hal yang baik seperti itu tidak menimpa saya? Kecemburuan orang banyak akan muntah darah, dan mata mereka merah. Dan wajah yang lebih jelek, atau Yan 19 dan klan pedang iblis lainnya yang kuat, wajah Hua sekali putih. Meskipun Nima dan Ji Rue tidak bersyafaat untuk Qin Chen dan mereka lebih mengerikan daripada meminta bantuan. Mereka dapat melihat bahwa Anda Qian Sue dan Qin Chen bersama. Setelah Anda Qian Sue menjadi anggota Aula Penegakan Hukum, mereka membunuh Qin Chen. Berapa lama mereka bisa hidup? Seorang anggota Aula Penegakan Hukum ingin membunuh mereka, ada beberapa cara.
Untuk sesaat, Yan 19 dan yang lainnya marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan omong kosong. Mereka hanya menatap Honging. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena lemah dan tidak mampu mengangkat kepala mereka di depan aula penegakan hukum. Pada saat itu, Zhuo Qingfeng, sebagai seorang jenius di paviliun berbahaya di surga utara, hanya menyinggung seorang murid kecil dari istana berkabut, jadi dia ditetapkan sebagai model oleh istana berkabut. Bahkan tuannya tidak bisa melindunginya. Dapatkah Anda melihat kekuatan dan kengerian istana berkabut? Klan pedang iblis itu kuat, tetapi bisakah itu dibandingkan dengan bahaya di surga utara? Karena Nona Ji mengatakannya, itu tidak masalah. Saya akan melaporkannya kepada kapten, dan meminta kapten untuk mengirim seseorang untuk segera meninjaunya. Hong Ying berkata sambil tersenyum. Tapi hati tak bisa berkata-kata. Nona, Anda adalah keponakan Ji Tongling. Ini bukan kata bagi Anda untuk merekomendasikan seseorang ke aula penegakan hukum. Apakah Anda perlu bertanya pada diri sendiri tentang orang sekecil itu? Seorang gadis keluarga, yang sangat menyayanginya, dan tersenyum, dia adalah raja berbakat dari 7 tahap, tidak heran Nona Ji akan membuat keluhan tentang Anda. Ketika saya seusia Anda bisa jauh lebih lemah dari. Setelah itu, kami adalah keluarga. Hong Ying sangat antusias. Omong kosong, tidak bisakah kamu antusias? Dia bisa melanjutkan dengan Ji Rue hanya karena pihak lain kebetulan datang ke kota pedang iblis untuk berpartisipasi dalam warisan pedang iblis. Setelah pergi, dia tidak akan ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Saya khawatir dia tidak dapat mengingat anggota kecil dari aula penegakan hukum. Sekarang Ji Rue merekomendasikan Anda Qian Sue ke aula penegakan hukum saat ini, yang menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya sangat baik, jika tidak maka tidak akan terlalu sabar. Dengan latar belakang Ji Rue, apakah status Yu Qian Sue di aula penegakan hukum akan rendah di masa depan? Terlebih lagi, mereka benar-benar memiliki bakat. Jika Anda tidak menangkap kesempatan yang baik, itu terlalu bodoh. Untuk sesaat, Hong Ying sangat antusias, seolah-olah Anda Qian Sue adalah orang di aula penegakan hukum, dan dia adalah orang yang baru saja akan bergabung dengan aula penegakan hukum. Anda Qian Sue hampir malu. Kamu Qian Sue, bagaimana menurutmu? Ji Rue berkata sambil tersenyum, selama Anda bergabung dengan aula penegakan hukum, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya pelatihan dan rahasia seni bela diri di masa depan, dan Anda tidak perlu khawatir diganggu oleh orang lain. Yan 19 dan yang lainnya diganggu ketika wajah mereka hitam. Ini bukan tentang mereka. Yu Qian Sue masih ragu-ragu, tetapi kata-kata Ji Rue benar-benar membuatnya tersentuh. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Qin Chen sepanjang waktu. Mengikuti Qin Chen, dia tidak bisa membantu Qin Chen. Terlebih lagi, Chen Xiao sedang diancam oleh sekte pedang iblis. Selama dia bergabung dengan aula penegakan hukum, akankah orang-orang dari sekte pedang iblis berani melawan Chen Xiao? Secara alami, itu dapat melindungi debu dinasti Qin. Yang paling penting adalah bahwa Chen Xiao tampaknya memiliki kebencian khusus untuk istana yang berkabut. Jika dia bergabung dengan aula penegakan hukum, dia akan dapat memata-matai lebih banyak rahasia istana dan membantu Qin Chen. Ya, aku berjanji. Yu Qian Sue mengangguk dan membuat keputusan penting dalam hidup. Aku tahu kamu akan setuju. Ji Rue tertawa. Tuan Yan, saya sudah selesai dengan pekerjaan saya. Maaf mengganggu Anda. Anda dapat terus melakukannya sekarang. Cara tersenyum Ji Rue. Hahaha. Yan 19 tertawa 2 kali, tetapi tidak bergerak. Lakukan. Apa kentut? Yu Qian Sue telah bergabung dengan aula penegakan hukum. Bagaimana dia bisa melakukannya? Untuk sesaat, Yan 19 tidak mampu melakukannya, rasa malu yang tak tertandingi. Sebenarnya, tidak mudah bagi Tuan Yan untuk menemukan pembunuhnya. Sui Ling, sebagai murid benih sekte pedang iblis, apakah dia tidak punya cara?
Tidak mungkin orang yang membunuhnya tidak akan meninggalkan jejak tubuhnya. Selama kita memiliki ujian, bukan? Qin Chen tiba-tiba mencibir. Ini Yan 19 dan yang lainnya tercengang. Ya, mengapa mereka tidak memikirkan metode yang begitu sederhana? Yan 19 memandang Qin Chen dengan aneh, dan pihak lain mengusulkan metode seperti itu atas inisiatifnya sendiri. Apakah orang ini benar-benar bukan pembunuhnya? Jadi siapa pembunuh Hu Yuqing yang sebenarnya? Penatua Wu, gunakan cermin. Salah satu dari 19 menelan. Dia adalah sesepuh hukuman dari sekte pedang iblis. Dia memiliki cermin berharga di tubuhnya. Meskipun tidak sebagus cermin ekstrem di aula penegakan hukum, tidak ada tempat bagi master bela diri Raja Wu untuk bersembunyi di depan mereka. Chapter 1190 ya. Dengan minuman rendah, cermin kuno tiba-tiba muncul di tangan 5 tiba tua. Cermin kuno diukir dengan rune padat, yang sangat tidak jelas dan rumit. Dalam dorongan orang ini, cermin kuno meledak dari kilatan cahaya. Debu Qin melangkah maju, berkata, Qin bersedia menjadi yang pertama membuktikan bahawa dia tidak bersalah. Bagus. Penatua Nawu tidak berbicara omong kosong. Dia menyalakan lampu putih dan langsung menyinari Qin Chen. Ji Ruyu melihat ke sudut matanya. Qin Chen benar-benar berbahaya. Dia telah membersihkan kebencian dari tubuhnya. Secara alami, dia tidak takut untuk bersinar di cermin asli. Jika dia benar-benar bisa bersinar, apa sih? Benar saja, cahaya putih cermin jatuh pada Qin Chen. Itu bersih dan tidak ada jejaknya, bahkan jika itu sudah mati. Bukankah dia benar-benar pembunuhnya? Kerumunan tercengang. Mata Yan Shijiu terpaku. Jika Qin Chen benar-benar membunuh Shu Yuqing, bahkan jika dia memiliki cara apapun, dia tidak mungkin begitu bersih. Sekarang Tuan Yan tahu bahawa Qin tidak membunuh. Qin Chen mendengus dingin. Yan 19 terlihat jelik. Tidak, itu tidak mungkin. Han Li berseru kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Apakah Shu Yuqing tidak dibunuh oleh Qin Chen? Bagaimana bisa? Siapa lagi selain dia? Ngomong-ngomong, wanita berbaju putih. Han Li menatap Ji Ruyu. Karena Qin Chen telah menghilangkan kecurigaan, itu hanya Ji Ruyu. Tapi biarkan Tiba Tua Wu mengambil cermin asli untuk menjaga Ji Ruyu. Aku tidak berani membunuhnya. Tuan Yan, apa lagi yang bisa anda katakan sekarang? Jika Qin membunuh Shu Yuqing, bagaimana dia bisa begitu bersih sehingga dia bahkan tidak memiliki jejak? Bentak Qin Chen. Sekte pedang iblis benar-benar terlalu banyak. Jika pembunuhnya benar-benar bukan Qin Chen, orang-orang dari sekte pedang iblis telah memfitnahnya, dan bahkan hampir menangkapnya. Itu akan menjadi tidak nyaman. Saya akan marah jika saya sangat berbakat. Bagaimana saya bisa tidak marah? Siapa yang tidak marah jika dia dianiaya? Ada keributan di kerumunan. Dari sudut pandang Qin Chen, jika mereka tidak membunuh orang, tetapi terus-menerus dicurigai, dan bahkan hampir ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang dari sekte pedang iblis, mereka pasti akan memiliki kebencian. Setelah semua diskusi, wajah Yan 19 bahkan lebih jelik. Dia hanya bisa membungkukkan tangannya ke Qin Chen dan berkata, Kia Qin muda, maafkan aku, Yan salah faham denganmu. Sarang hati api perut, pada akhirnya siapa yang membunuh Air Yuqing? Wajah klan pedang iblis yang membunuhnya hilang. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu meminta maaf, tetapi sekte pedang iblis telah berulang kali bermasalah dengan saya. Haruskah saya memberikan akun kepada salah satu Qin? Apa yang ingin kamu pertanggungjawabkan? Qin Chen menunjuk Han Li dan berkata, Qin tidak menginginkan hal lain. Dia hanya ingin adil. Anggap saja dia menjebakku berulang kali. Tapi sebelum itu, orang lain mengatakan bahawa orang ini adalah pembunuhnya. Haruskah kita juga memeriksanya? Semua mata terfokus pada Han Li, satu demi satu.
Sebelum Kuyan dan yang lainnya pada awalnya mengatakan bahawa pembunuhnya adalah Han Li. Kemudian, Han Li fasir berbicara, dan kemudian mengalihkan perhatian orang ke Chen Chen. Sekarang kecurigaan Chen Chen telah dibersihkan. Han Li secara alami menjadi tersangka yang paling. Han Li berkata dengan marah, Chen Chen, aku berkata, aku bukan seorang pembunuh. Kamu tidak ingin menjebakku. Chen Chen mencibar, membingkai Anda. Anda pantas mendapatkannya. Jika Anda tidak berminyak, beranikah Anda difoto di cermin asli untuk membuktikan bahawa Anda tidak bersalah? Atau apakah Anda tidak berani? Atau apakah sekte pedang iblis hanya tahu bagaimana menghadapinya? Dengan orang luar, tetapi tidak memiliki keberanian untuk meragukan murid-muridnya sendiri. Chen Chen berkata dan menatap Yan 19. Yan Shijiayu berkata dengan marah, Nak, saya akui bahawa saya bersalah padamu, tetapi sekte pedang iblis saya selalu berdiri ke surga dan tidak pernah menganiaya orang baik atau melepaskan orang jahat. Bagaimana caranya? Beranikah kamu mengatakan bahawa kamu tidak berani menguji murid-muridmu? Penatua Wu, uji Han Li segera dan biarkan dia melihatnya. Ya, Tuhan. Penatua Wu berbalik dan memegang cermin. Cahaya putih menyinari Han Li dalam sekejap. Han Li, tanpa rasa malu di hatinya, mengangkat tubuhnya dengan bangga, dan berkata dengan marah, menurut cahaya, saya berdiri ke surga dan tidak memiliki rasa malu di hati saya. Jika saya mengatakan bahawa Shu Yiweking tidak dibunuh oleh saya tidak membunuhnya. Mohon bersaksi. Cahaya cermin putih menimpanya, dan memang tidak ada nafas mati. Kamu lihat itu. Tidak ada yang salah denganku, kan? Bagaimana kita, Han Li Tang Men, membunuh sesama muridnya? Han tidak bisa melakukan hal yang lebih rendah dari hewan semacam ini. Han Li mencibar. Dia tahu bahawa Shu Yiweking tidak dibunuh oleh dirinya sendiri. Secara alami, dia tidak takut. Dia berteriak, dan sambil berteriak, dia masih berjalan di depan banyak prajurit. Jelas, dia ingin membuat semua orang melihat dengan jelas. Chen Chen, apakah kamu melihatnya? Apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Kuyan, Leng Hingfing, buka mata anjingmu. Apakah Han Li orang seperti itu? Dia menangis dengan marah, dan depresi yang selama ini ditekan di hatinya seolah-olah terlepas dalam sekejap, tertawa tanpa khawatir. Tetapi setelah beberapa tawa, dia tiba-tiba merasa sedikit kedinginan, suhu di alun-alun tampaknya turun tajam, jejak dingin di sekujur tubuh. Dia menemukan bahawa Chen Chen menatapnya dengan dingin dan tersenyum. Matanya seperti melihat badut dan orang mati. Marah. Han Li marah lagi. Anak laki-laki Bao, dia berani melihat dirinya sendiri dengan mata seperti ini. Dia berfikir bahawa ketika akhir dari tempat ini, dia harus meminta tuannya untuk maju ke depan, mencegat bocah itu di jalan, dan membunuhnya di sini. Dia tidak boleh membiarkannya pergi hidup-hidup. Seperti dua kacang polong, tetapi dia tiba-tiba merasa salah, kerana dia menemukan bahawa mata semua orang di sekitarnya sama seperti debu cin, terutama mata tiga tiba tua, yang berisi auman tanpa akhir, seolah-olah mereka akan merobek. Diri mereka berkeping-keping. Perasaan tidak enak muncul di hatinya. Hatinya tenggelam dalam sekejap. Dia melihat ke bawah tiba-tiba. Lapisan cahaya berdarah muncul di tubuhnya yang bersir. Cahaya mengalir dan penuh dengan napas yang keras, yang membuatnya merasa kedinginan. Terlebih lagi, nafas warna dan cahaya darah sangat mirip dengan kekuatan darah Shu Yiweking. Kutukan darah. Kutukan darah yang dikeluarkan oleh prajurit sebelum dia mati. Lihatlah nafas darah. Itu adalah darah hantu Shu Yiweking. Itu benar. Shu Yiweking benar-benar dibunuh oleh orang ini. Kalau tidak, bagaimana kutukan darahnya bisa muncul di tubuh Han Li? Kerumunan gempar, dan mata mereka acuh tak acuh. Han Fei Lu tidak bisa mempercayainya.
Dia berteriak dan melihat cahaya berdarah di tubuhnya. Dia berkata dengan ngeri, "Bagaimana aku bisa? Bagaimana saya bisa memiliki kutukan darah Shui Wei King? Tidak mungkin, tidak mungkin." Tuan Shui Wei King, tiga tiba tua lan pedang iblis, meledakkan roh pembunuh yang ganas dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Han Li meraung putus asa, "Tidak mungkin. Aku tidak membunuh Shui Wei King. Aku tidak membunuhnya." Dia menunjuk ke Chen Chen dan meraung, "Itu kamu. Itu pasti kamu." Ngomong-ngomong, setelah Shui Wei King meninggal, seseorang bersembunyi dalam kegelapan dan melepaskan kutukan darah ini padaku. Orang itu pasti kamu. Katakan padaku dengan cepat, apakah itu? Kamu. Katakan dengan jujur. Katakan itu. Chapter 1191. Di seluruh alun-alun, semua orang diam, semua melihat orang gila, seperti badut seperti Yu King Air. Pada saat ini, dia bahkan ingin menyalahkan Qin Chen. Juga dikatakan bahwa kutukan darah dibuat oleh Qin Chen padanya. Apakah dia lucu? Kutukan kekuatan darah, dan hanya darah kutukan yang bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Dan begitu kutukan darah dilepaskan, itu tidak bisa dihentikan dan dihilangkan. Han Li memiliki kutukan darah Hui Yu King di tubuhnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak membunuh orang. Dia mengatakan bahwa Qin Chen membebaskannya. Apakah dia memperlakukan semua orang di pengadilan sebagai orang bodoh? Han Li. Ketiga tetua tiba-tiba minum dan membangunkan Han Li's hand. Dia melangkah maju dan menatap Han Li dengan darah mendidih. Dia berkata, "Mengapa kamu ingin membunuh Hui Yu King?" Hui Yu King adalah murid favoritnya. Dia memiliki niat untuk mengkultivasi putra dari klan pedang iblis dan mewarisi mantelnya. Jika jatuh normal, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh murid-muridnya. Bagaimana dia tidak marah? Kemarahan, seperti gunung berapi, tidak bisa ditahan. Pada saat itu, Du Qingcheng tidak ingin membunuhku bersama dengan sesepuh Du Qingcheng. Han Li memandang Du Qingcheng dan memohon dengan putus asa. Wajah Du Qingcheng tiba-tiba berubah. Meskipun dia adalah Tianjiao dari Kaisar Tianluo, dia tidak takut dengan sekte pedang iblis, tetapi dia tidak ingin terlibat dalam hal seperti itu. Begitu orang-orang dari sekte pedang iblis berpikir bahwa dia adalah kaki tangan dalam membunuh Hui Yu King dan membunuhnya dalam kemarahan, itu akan menjadi terlalu tidak adil. Benar saja, mata pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan pedang iblis jatuh padanya, menunjukkan warna suram. Bagaimana mungkin Han Li membunuh Hui Yu King dan Yang Ling sendirian? Du Qingcheng takut dan mungkin kaki tangannya. Du Qingcheng panik dan berkata dengan tergesa-gesa, "Semuanya, kematian Hui Yu King tidak ada hubungannya dengan generasi muda. Adapun apakah Han Li membunuhnya atau tidak, saya tidak tahu. Saya mendengar raungan dari yang lain. Tempat dan bergegas dengan Han Li. Namun, kecepatan Han Li lebih cepat dari Du, jadi ketika Du tiba, Gen tidak melihat adegan pertempuran, hanya melihat Han Li sendirian di reruntuhan, masih memegang harta Hui Yu King. Dan apa? Yan 19 minum dengan dingin, matanya dingin dan seluruh tubuhnya dingin. Apalagi, aku mendengar Sui Ling berteriak, "Han Li bagaimana bisa?" Kalimat ini diikuti oleh teriakan Hui Yu King. Generasi muda lainnya benar-benar tidak tahu. Setiap kalimat benar. Jika ada pernyataan yang salah, saya ingin dibunuh oleh guntur dan kilat. Du Qingcheng menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Tuan, alasan mengapa murid-muridku mencurigai Han Li adalah karena adik belah diri Hui memanggil namanya sebelum dia meninggal. Aku juga akan mendengarnya. Ketika aku menunggu untuk pergi, hanya ada kakak laki-laki Han dan Du Qingcheng di lapangan. Selain itu, kakak laki-laki Han masih memegang harta kakak laki-laki Hui di tangannya." Yang lain juga berkata, "Tidak, Tuhan, saya tidak membunuh adik belah diri Hui. Saya tidak membunuhnya." Han Li bingung dan tidak koheren. Tuan Yan sangat pandai mengajar murid seperti itu,
dan dia suka menanam barang rampasan dan menyalahkan orang lain. Hong Ying sangat mengaguminya. Hong Ying mencibir di satu sisi. Yan 19 juga sangat marah di dalam hatinya. Dia berhasil memupuk 4 murid benih. 1 meninggal, dan yang lain melakukan banyak hal. Jika dia tidak terbunuh, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada begitu banyak orang di lapangan? Tetapi jika Anda membunuhnya dan mengolah seorang jenius, apakah Anda ingin menyerah seperti ini? Dia juga sangat ragu-ragu dan marah. Setelah ledakan kemarahan, dia sangat marah dan berkata, "Ayo, turunkan Han Li, lepaskan identitas murid benih dan masukkan dia ke penjara." Ketika orang-orang mendengar perintahnya, mereka semua mencibir. Han Li membuat kesalahan seperti itu, yang tidak hanya membuat sekte pedang iblis menyinggung aula penegakan hukum, tetapi juga hampir menangkap orang yang salah. Itu adalah konsekuensi yang membuat orang terkejut. Tapi pikirkanlah, Han Li sangat jenius, bagaimana dia bisa membunuh sesuka hati. Dia juga enggan berpisah dengan klan pedang iblis. Tuan Yan, karena kami telah menemukan kebenaran, Qin tidak akan tinggal lama di sini. Selamat tinggal. Qin Chen samar-samar tersenyum, tuangkan juga tidak mengatakan apa, hanya cara tangan melengkung. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Kamu adalah pembunuh yang membunuh adik bela diri Shui. Bagaimana kamu bisa pergi? Han Li meraung dan bergegas ke Qin Chen. Lancang. Anda Qian Sue mengaum dan berdentang. Pedang itu keluar dari sarungnya. Pedang tajam menyala. Dengan kepulan, Han Li Shen mundur, dan noda darah muncul di dadanya. Pedang yang sangat cepat, orang-orang terkejut, kekuatan Qian Sue Anda benar-benar mengerikan. Tidak heran wanita berpakaian putih direkomendasikan ke aula penegakan hukum, ada kualifikasi ini. Han Li dipotong oleh pedang, dan segera rambutnya ditutupi rambut, seperti orang gila. Dia menunjuk Anda Qian Sue dan berkata, dan Anda juga seorang pembunuh. Tuan, tangkap mereka, cepat tangkap mereka, dan wanita berbaju putih adalah pembunuhnya. Mereka adalah pembunuhnya. Statusnya sebagai murid benih dicabut. Dia tidak bisa lagi mengejar posisi Zongji. Han Li kehilangan akal sehatnya dan bingung. Berani. Hong Ying sangat marah, berani mengatakan bahwa Ji Rui adalah pembunuhnya. Kamu mau mati. Tuan Yan, begitukah caramu klan pedang iblis menghadapi pembunuh yang menjebak orang lain? Saya akan melaporkan masalah ini kepada Panglima tertinggi, dan secara pribadi menyelidiki sekte pedang iblis Anda untuk melihat apakah ada perilaku ilegal, katanya tajam. Hati Yan 19 bergetar dan menatap Han Limu yang gila. Setelah menghela nafas, telapak tangannya tiba-tiba terentang dan menembak jatuh Han Li. Dengan kepulan darah, seluruh tubuh Han Li pecah berkeping-keping. Jeritan itu berubah menjadi kabut darah dan tidak ada tulang yang selamat. Sebelum dia meninggal, dia akhirnya sadar sejenak, menatap Qin Chen, tidak mau. Han Li, seorang murid sekte pedang iblis, membunuh sesama muridnya dan menjebak orang lain. Kejahatannya tidak termaafkan. Penggal kepalanya. Suara dingin bergema di alun-alun. Wajah Yan 19 sangat marah. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, "Tuan-tuan, saya tidak bisa menghibur Anda. Selamat tinggal." Pada saat itu, dengan banyak orang kuat dan murid sekte pedang iblis, mereka pergi satu demi satu, dan dalam sekejap mereka bersih. Yan 19 pergi, sisa orang tidak akan terus tinggal, segera, seluruh alun-alun akan tersebar di sekitar kerumunan. Qin Chen dan yang lainnya juga kembali ke penginapan. Qian Sue, apakah kamu benar-benar siap untuk bergabung dengan aula penegakan hukum? Qin Chen menatap Anda Qian Sue dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bergabung dengan aula penegakan hukum berarti Anda Qian Sue akan memasuki visi istana berkabut. Sulit untuk mengatakan apakah itu bencana atau berkah bagi Anda Qian Sue. Chapter 1192 Yu Qian Sue menatap Qin Chen, tidak berbicara, tetapi Qin Chen bisa merasakan tekadnya. Kurangi debu, aku ingin membantumu. Aku tidak ingin berada di bawah sayapmu selamanya.
Aku juga ingin bertarung denganmu dan menghadapi krisis bersamamu di masa depan. Anda ribu mata salju bersinar, dan bergabung dengan aula penegakan hukum, adalah sebuah kesempatan. Qin Chen sedikit tercengang, menatap Mu Qiansue. Saat ini, dia tiba-tiba teringat sore itu. Di sore hari di Gunung Leluhur Iblis, dia melihat Mu Qiansue untuk pertama kalinya. Yu Qiansue, seorang murid Ling Tianzong pada waktu itu, sangat arogan, seperti peri 9 surga. Dia memikirkan di kolam roh darah, dia secara tidak sengaja masuk ke sisi kolam roh darah gadis itu, dikejar oleh Anda adegan Qiansue. Aku masih bisa melihatnya dengan jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda Qiansue telah mengikuti langkahnya sendiri, tumbuh dewasa dan selalu mengikuti langkahnya sendiri. Gadis bodoh. Tangan Qin Chen dengan lembut menyentuh pipi Mu Qiansue, kamu tidak perlu seperti ini. Qin Chen bukan pria yang bergantung pada wanita, tidak di kehidupan sebelumnya, tidak di kehidupan ini. Tidak. Yu Qiansue menyentuh tangan Qin Chen dan menekannya di wajahnya. Qin Chen, kamu tidak mengerti. Aku bersedia melakukan semua ini. Aku bersedia membayarmu dan bekerja keras untuk masa depan kita. Di masa depan. Qin Chen tertawa. Dia tiba-tiba mengerti hati Mu Qiansue. Karena kamu ingin bergabung dengan aula penegakan hukum, aku tidak akan menghentikanmu. Karena aula penegakan hukum dapat mengontrol ketertiban seluruh benua, itu pasti memiliki keunikannya sendiri. Tetapi kamu harus ingat bahwa di aula penegakan hukum, kamu tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang saya. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Anda Qiansue bergabung dengan aula penegakan hukum sebenarnya bukan apa-apa. Meskipun aula penegakan hukum dikendalikan dan halus, bagaimanapun, itu adalah lembaga penegak hukum yang disatukan oleh banyak kekuatan top di daratan. Bergabung dengan aula penegakan hukum tidak berarti bergabung dengan istana yang berkabut. Sebaliknya, kita bisa berhubungan dengan banyak kekuatan utama. Dan Anda Qiansue bakat untuk bergabung dengan mereka, pasti akan mendapatkan banyak sumber daya untuk mengolah, tetapi juga bisa mendapatkan banyak informasi yang tidak bisa mereka dapatkan. Dan aku bisa mendapatkan berita tentang kota ini. Jika mereka tidak dapat mencapai Zhenjizhu, benih parasit dalam pikiran mereka akan terus tumbuh, dan dengan peningkatan kekuatan mereka, mereka akan menjadi semakin berbahaya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Yu Qiansue tersenyum, dia bisa merasakan perhatian Qin Chen untuk dirinya sendiri. Bang bang bang. Saat itu, pintu kamar diketuk. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening dan membuka pintu. Namun, dia melihat penjaga toko mimpi berdiri di pintu. Dia berkata dengan malu, "Si Qin muda, saya minta maaf mengganggu Anda. Wanita muda inilah yang harus membuka pintu. Saya tidak bisa menahannya. Warisan pedang iblis adalah peristiwa besar di kota pedang iblis. Pemilik penginapan itu secara alami pergi untuk melihatnya. Dalam keadaan normal, dia tidak berani menyinggung kesombongan Qin Chen. Tidakkah kamu melihat bahwa Han Li dari sekte pedang iblis dibunuh oleh si Qin muda? Meskipun ada sedikit latar belakang di kota pedang iblis, seberapa besar latar belakang yang bisa dibandingkan dengan klan pedang iblis? Qin Chen bahkan tidak takut dengan klan pedang iblis, jadi dia secara alami harus berhati-hati. Tapi kali ini, dia tidak punya cara. Di belakang penjaga toko, Ji Lue keluar dan menatap Qin Chen dan kamu Qiansue dari atas ke bawah. Wajahnya menunjukkan arti yang aneh, kalian berdua tidur di kamar. Wajah Yu Qiansue tiba-tiba memerah. Qin Chen terbatuk, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bilang kamu terlalu tidak berperasaan. Bisakah kamu keluar hidup-hidup tanpa bantuanku di siang hari? Kamu sangat baik sehingga kamu tidak bisa membayarnya. Ji Lue melirik Qin Chen, selain itu, sekarang kamu telah dijanjikan Qiansue untuk bergabung dengan aula penegakan hukum saya. Tidak bisakah saya menemukan Anda Qiansue? Saya pikir Anda adalah seorang pencuri.
Jangan mencoba untuk menculik orang-orang dari aula penegakan hukum saya. Ji Rue berkata dan langsung masuk ke kamar. Wajah Qin Chen ditutupi dengan garis-garis hitam. Tuan-tuan, saya turun dulu. Penjaga toko tidak bisa tinggal. Berdiri di sini seperti masuk penjara. Peri seperti wanita berbaju putih ini adalah orang aula penegakan hukum. Dia adalah penjaga toko kecil yang bahkan tidak berani memprovokasi klan pedang iblis. Beraninya dia menyinggung orang-orang dari klan pedang iblis. Lingkungannya bagus. Ji Rue melihat ke kamar, aku tinggal di sini bersamamu Qian Sue malam ini. Sial, jadikan ini rumahmu. Naik apa? Qin Chen bersenandung dingin. Karena aku akan kembali ke markas besar aula penegakan hukum di Tianyu Utara besok, dan saudari Hong Ling harus menjaga di sini. Tentu saja, kamu Qian Sue harus pergi ke aula penegakan hukum bersamaku untuk melaporkan pekerjaannya. Kamu tidak berpikir bahwa jika Hong Ling setuju untuk bergabung dengannya, dia sudah bergabung. Ji Rue memandang Qin Chen seperti orang idiot. Pergi besok. Anda Qian Sue berseru, sehingga dia dan Qin Chen tidak punya banyak waktu bersama. Awalnya, dia juga ingin pergi ke kota Dandao bersama Qin Chen, dan kemudian ke aula penegakan hukum. Itu wajar. Aku memberitahumu bahwa kerajaan Yu kuno akan segera dibuka. Kamu harus pergi ke aula penegakan hukum untuk segera membuat persiapan. Kamu tidak bisa membuang waktu. Kata Ji Rue. Yu Jie kuno. Qin Chen kehilangan suaranya. Apakah kamu pernah mendengarnya? Ji Rue ragu untuk melihat. Sedikit saja. Qin Kendao. Ji Rue menatap mata Qin Chen, tetapi dia mendengar sesuatu tentang itu. Bagaimana dengan hantu yang menipu? Kelicikan Qin Chen banyak padanya. Dia adalah pria yang bisa menipu klan pedang iblis. Setengah dari kata-katanya cukup baik. Terlebih lagi, kultivasinya sangat mengerikan, tetapi sengaja ditutup-tutupi. Pasti ada hantu. Tentu saja, Ji Rue terlalu malas untuk merobeknya. Seperti dugaan Ji Rue, bagaimana mungkin Qin Chen hanya mendengar sedikit tentang kerajaan Yu kuno? Yu Jie kuno adalah tempat rahasia luar angkasa yang sangat langka di benua Tianwu. Itu penuh dengan bilah angin ruang dan celah ruang. Ini berbahaya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat rahasia yang sangat kuat. Di dalamnya, Raja Wu yang kuat dapat dengan cepat memahami aturan ruang, menguasai makna ruang yang mendalam, dan dengan demikian melangkah ke ranah Kaisar Wu. Dapat dikatakan, bahwa itu adalah tempat orang-orang top Wang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Hanya saja tempat rahasia ini dikuasai oleh banyak pasukan top di daratan. Sangat sulit untuk memasukinya. Lagi pula, kekuatan mana yang tidak ingin Raja Wu-nya sendiri masuk ke ranah Kaisar Wu. Bahkan beberapa pasukan kekaisaran ingin Raja Wu mereka memasuki kerajaan Yu kuno. Yang paling penting adalah bahwa tidak hanya Raja Wu yang kuat, tetapi juga Kaisar Wu yang kuat juga memenuhi syarat untuk memasuki kerajaan Yu kuno. Pada saat yang sama, karena mereka dapat lebih memahami makna mendalam dari ruang di kerajaan Yu kuno, Kaisar Wu yang kuat dari semua kekuatan utama juga berbondong-bondong ke kerajaan Yu kuno. Dapat dikatakan, bahwa ini adalah tempat rahasia yang cukup untuk membuat Raja Puncak Wu dan Kaisar Wu gila. Qin Chen telah memasuki kerajaan Yu kuno di kehidupan sebelumnya, dan sangat akrab dengan adegan di dalamnya. Pada saat itu, dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna mendalam ruang di dunia Yu kuno, dan kemudian dia melangkah ke peringkat ke-8 Kaisar Wu. Tempat rahasia seperti itu memiliki daya tarik yang besar bagi Qin Chen. Setelah Anda dapat memasukinya, Anda dapat menyimpan setidaknya beberapa tahun, bahkan beberapa dekade, Qin Chen. Bagaimanapun, kecepatan memahami makna mendalam ruang di dunia Yu kuno belum pernah terjadi sebelumnya. Chapter 1193 Ji Rue berbicara tentang kengerian kerajaan Yu kuno, dan tiba-tiba menarik Anda dengan seruan Qian Sue. Apakah ada tempat rahasia antara langit dan bumi? Tidak heran ada begitu banyak orang berbakat,
dan kuat di kekuatan tinggi dibandingkan dengan 5 negara dan 100 dinasti. Kesenjangan sumber daya di antara mereka terlalu jauh. Misalnya, warisan pedang iblis ini, kerajaan Yu kuno, seperti prajurit dari 100 dinasti, mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya dalam hidup mereka. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan talenta-talenta kekuatan top itu? Selain itu, tidak hanya kesenjangan antara sumber daya nyata ini, tetapi juga banyak sumber daya tidak berwujud, seperti pengajaran yang kuat dan pengalaman para pendahulu. Ini juga mengarah pada fakta bahwa semakin ke atas, semakin berbakat, dan semakin rendah, semakin kurang berbakat. Aku baru saja berada di puncak tingkat ke-7. Apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki kerajaan Yu kuno? Kemudian dia ragu-ragu. Dari narasi Ji Yue, dia juga tahu kelangkaan kerajaan Yu kuno. Tidak hanya uang yang tak terhitung jumlahnya dari tahap ke-7 akhir mencoba yang terbaik untuk memasukinya, tetapi juga banyak urutan ke-8 Kaisar Wu ingin memasuki kerajaan Yu kuno. Bagaimana dia, puncak Raja Wu tahap ke-7, memenuhi syarat untuk memasuki kerajaan Yu kuno? Bahkan jika dia adalah anggota dari aula penegakan hukum, bukan. Di dunia, ada terlalu banyak uang di puncak level ke-7, dan kuotanya tidak cukup. Bagaimana kita bisa membiarkan uang di puncak level ke-7 masuk dan menyia-nyiakan kuota? Kapan kerajaan Yu kuno akan dibuka? Qin Chen tiba-tiba bertanya. Apa yang Anda katakan Qian Sue memang kenyataan. Sejauh yang dia tahu, jika Anda ingin memasuki dunia Yu kuno, kultivasi tahap ke-7 akhir adalah standar paling dasar. Jika tidak ada periode selanjutnya dari tahap ke-7, tidak peduli jenis kekuatan apa, tidak mungkin mengirim orang ke dunia Yu kuno. Ini adalah masalah yang disepakati oleh kekuatan utama, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Faktanya, hanya Raja Wu, yang berada di puncak tahap ke-7, yang memasuki kerajaan Yu kuno. Adapun Kaisar setengah langkah, belum lagi Kaisar setengah langkah, kemungkinan menerobos Kaisar Wu hampir 50% ketika dia memasuki kerajaan Yu kuno. Ini juga alasan mengapa banyak pasukan top sangat tertarik dengan kerajaan Yu kuno. Sekitar setahun kemudian, saya tidak tahu persis kapan, tapi itu sekitar 1 tahun lagi. Kata Ji Yue. Hanya 1 tahun. Hati Qin Chen tenggelam. Ini tidak mudah. Meskipun budidaya Yu Qian Sue mencapai puncak tingkat ke-7 di periode tengah, hanya di akhir warisan pedang iblis dia membuat terobosan. Beberapa hari yang lalu, prestasinya bahkan mencapai puncak tahap awal tingkat ke-7. Pada awalnya, Qin Chen ingin membuat Yu Qian Sue melangkah ke tahap selanjutnya dari tahap ke-7, atau bahkan puncak tahap selanjutnya dari tahap ke-7, sebelum pembukaan kerajaan Yu kuno. Tetapi siapa yang tahu bahwa itu hanya sekitar 1 tahun sejak kerajaan Yu kuno dibuka. Dalam 1 tahun, sangat sulit bagi Anda Qian Sue untuk menerobos ke tahap selanjutnya dari tahap ke-7. Bagaimanapun, kecepatan terobosan Qian Sue Anda baru-baru ini terlalu cepat, dan fondasinya tidak stabil. Jika dia memiliki bahan yang cukup, dia memang bisa memurnikan banyak pil untuk membiarkan Qian Sue menerobos dengan paksa. Tetapi dengan cara ini, itu akan mempengaruhi fondasi kultivasi Yu Qian Sue. Bahkan jika Anda memasuki alam Yu kuno, itu mungkin bukan hal yang baik. Jika fondasinya tidak stabil, itu akan sangat mempengaruhi masa depan prajurit. Dia bisa melangkah ke ranah Kaisar Wu dalam waktu singkat, tapi bagaimana dengan Kaisar Wu? 9 hari Kaisar Wu, tertinggi di daratan. Jika Anda ingin melangkah ke surga ke-9 Kaisar Wu, Anda tidak boleh memiliki cacat dalam latihan Anda. Begitu ada masalah, sulit bagi dewa dan hantu untuk menebusnya. Bahkan pemulihan prestasi sebelumnya Qin Chen sudah cukup untuk membuat siapapun melangkah ke ranah Kaisar seni bela diri tingkat ke-8. Tetapi untuk menerobos 9 Kaisar Langit Wu, dia membutuhkan kesempatan, fondasi, dan bakat prajurit itu sendiri. Tak satu pun dari mereka sangat diperlukan dan dapat diambil oleh non-manusia. Qian Sue, jika Yu Jie kuno benar-benar terbuka dalam setahun,
lebih baik kau tinggal bersamaku. Aku akan mencoba membuatmu menerobos tahap ke-7 akhir dalam setengah tahun, dan kemudian mengkonsolidasikannya di bulan-bulan yang tersisa. Jika kamu tidak bisa, bahkan jika Anda memenuhi syarat, jangan memasuki UJ kuno. Seorang Raja Wu yang belum berakar kuat dengan tergesa-gesa memasuki UJ kuno, dengan paksa merasakan makna mendalam dari ruang dan menerobos seni bela diri kerajaan kekaisaran bukanlah hal yang baik. Qin Chen berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Qian Sue membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk menerobos tahap selanjutnya dari tahap ke-7. Sulit untuk mengatakan bahwa mudah untuk mengatakan bahwa itu mudah. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup di kota Dandao, tidak sulit baginya untuk melakukannya. Jarang adalah cara menemukan sumber daya teratas itu, sehingga terobosan Qian Sue Anda tidak akan stabil. Inilah yang harus dipertimbangkan Qin Chen sekarang. Bisakah kamu membuat Yu Qian Sue menerobos tahap selanjutnya dari tahap ke-7 dalam 1 tahun? Ji Rue menatap Qin Chen dengan kaget. Siapa sih yang begitu percaya diri Qin Chen? Ini bukan Wuang kuno yang kuat, tetapi Tianjiao yang terkenal di dunia. Lebih sulit bagi karakter Tianjiao untuk menerobos dalam waktu singkat, daripada membiarkan sekelompok veteran Wuang menerobos, yang lebih dari sedikit lebih tinggi. Dari mana dia datang? Namun, memikirkan kinerja Qin Chen dalam warisan pedang iblis, Ji Rue tiba-tiba muncul. Cabul ini tidak hanya sangat mengerikan, tetapi juga Master Array level 8. Dia juga berbaur dengan orang-orang di Dan Pavilion dari surga utara. Mungkin dia jenius yang dibudidayakan oleh Dan Pavilion. Dengan kemampuan Dan Pavilion, biarkan Raja Wu menerobos, tetapi itu tidak bisa lebih sederhana. Namun, bahkan jika itu dan saya khawatir lebih baik mengatur jalan untuk Anda Qian Sue. Aku berkata, kamu Qian Sue akan pergi bersamaku besok. Aku punya cara untuk membuatnya menembus tahap ke-7 dalam setahun. Ji Rue berkata dengan bangga. Ini bukan hanya tentang terobosan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ji Rue berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Ini hanya masalah fondasi yang tidak stabil. Jangan khawatir. Jika saya berani melakukan ini, saya tidak akan pernah menyakiti Anda Qian Sue. Itu tidak hanya akan membiarkan dia menerobos, tetapi juga membuat fondasinya tidak stabil. Qin Chen masih mengerutkan kening dan berpikir, tetapi dia terkejut melihat, bisakah kamu melakukannya? Bahkan dia sakit kepala. Bisakah Ji Rue melakukannya? Ji Rue sangat bangga di hatinya. Untuk pertama kalinya, dia melihat Qin Chen terkejut. Dia sangat bahagia di dalam hatinya sehingga dia berkata, itu alam. Dia berkata, Anda tidak tahu, ini adalah hari ketika murid baru dari Istana Berkabut menerima murid mereka. Setelah murid baru dari Istana Berkabut masuk ke kolam Tiansheng dari Istana Berkabut, setiap kali, Tianjiao akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam Tiansheng dari Istana Berkabut untuk pembaptisan. Bibi saya memiliki 2 tempat. Anda Qian Sue dan saya akan kembali ke markas besar Aula Dharma di Tianyu Utara untuk membahas posisinya. Saya akan meminta bibi saya untuk memberi dia salah satu tempat. Bibi saya pasti akan setuju bahwa itu akan memakan waktu setengah tahun untuk membaptis di kolam Tiansheng. Setelah setengah tahun, Anda Qian Sue pasti akan dapat menembus tahap selanjutnya dari tahap ke-7, dan mengejar ketinggalan dengan pembukaan dari kerajaan Yu kuno. Kolam renang Tiansheng. Qin Chen tercengang. Itu juga merupakan baptisan tanah suci yang sangat kuat di wilayah Beladiri. Itu dibuka setiap 10 tahun sekali, dan hanya sejumlah kecil orang berbakat yang dapat dibaptis setiap kali. Khasiatnya berkali-kali lebih banyak daripada kumpulan roh darah dari 5 negara. Chapter 1194 dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen dibaptis di kolam Tiansheng. Setelah pembaptisan di kolam ini, baik erisipelas dan penyakit tersembunyi dalam seni bela diri akan dihilangkan, dan potensi mereka akan meningkat ke puncaknya. Selain itu, Yu Qian Sue memiliki biji parasit. Setelah memasuki kolam Tiansheng,
efeknya akan lebih mengerikan. Itu tidak hanya dapat melangkah ke tahap selanjutnya dari tahap ketujuh tanpa ketegangan, tetapi juga tidak akan pernah memiliki ketidakstabilan fondasi dan bahaya tersembunyi. Jika Anda Qian Sue benar-benar dapat memasuki kolam Tiansheng, lebih baik membiarkan Anda Qian Sue mengikuti Ji Rue daripada mengikuti diri Anda sendiri. Namun, kolam Tiansheng sangat langka. Dalam kehidupan sebelumnya, itu dikendalikan oleh beberapa kekuatan top di wilayah belah diri. Bisakah Ji Rue benar-benar membawanya masuk? Tidak bisa tidak mengatakan, bibimu benar-benar dapat membiarkanmu Qian Sue masuk ke kolam suci surga. Kolam Tiansheng dikendalikan oleh beberapa kekuatan teratas di area belah diri, dan hanya ada beberapa tempat setiap kali. Bahkan jika itu adalah keluarga Ji Anda, tidak mungkin bagi orang luar untuk masuk sesuka hati. Ji Rue menatap Qin Chen dengan aneh. Qin Chen berbulu seluruh. Apakah Anda salah? Bulan Jiru memutih dan dia berkata dengan satu mata, tahun berapa kalender lamamu? 100 tahun yang lalu, kolam Tiansheng dimasukkan oleh Istana Berkabut dan menjadi area terlarang di Istana Berkabut. Saat ini, hanya orang-orang dari Istana Berkabut. Istana bisa memasuki kolam Tiansheng. Bibiku dan Istana Berkabut memiliki hubungan dekat. Selama dia mau, semua ini bukan masalah sama sekali. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku terburu-buru membawamu Qian Sue pergi besok? Bibiku sibuk 2 hari ini. Dia berada di aula penegakan hukum wilayah surga utara. Aku membawanya menemui bibiku dan membawa dia ke kolam Tiansheng. Jangan pernah memikirkannya. Kolam Tiansheng telah menjadi area terlarang di Istana Berkabut. Bagaimana pasukan itu bisa setuju? Qin Chen terkejut. Ini adalah tanah suci untuk budidaya bakat. Saat itu, untuk mendapatkan kuota, beberapa pasukan papan atas harus menggelar kontes besar. Hanya pemenang yang boleh masuk. Sekarang mereka semua dibawa pergi oleh Istana Berkabut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Rue memandang Qin Chen dengan lebih aneh. Permaisuri istana halus datang ke dunia, dan kekuatannya begitu kuat sehingga beberapa kekuatan teratas secara alami setuju. Namun, dalam pertempuran Gunung Tianfeng, Permaisuri mengalahkan 7 wudi teratas dari beberapa kekuatan besar dengan kekuatan satu orang di bawah situasi tak berdaya dari beberapa kekuatan di wilayah militer. Bakat ini diam jika tidak, apakah menurutmu kekuatan besar memberikannya ke Istana Berkabut? Hangguan 11R memonopoli beberapa kekuatan utama di wilayah militer dan 7 Kaisar Wu. Won. Jantung Qin Chen bergetar, hanya merasakan seluruh rambut tubuh dingin, mata menyemburkan tenda dingin. 300 tahun kemudian, Hangguan 11R menjadi sangat mengerikan. Aku tidak percaya. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Qin Chen, ada apa denganmu? Ji Rue menatap Qin Chen dengan curiga. Untuk beberapa alasan, dia merasakan kedinginan Qin Chen yang tidak bisa dijelaskan. Tidak apa-apa. Hati Qin Chen terkejut, dan bahkan kembali kepada Tuhan, menggelengkan kepalanya. Jika tidak apa-apa, kamu bisa keluar, dan kamu Qian Sue dan aku akan tinggal di sini malam ini. Ji Rue tersenyum, bibi saya memiliki temperamen yang aneh. Saya masih memiliki banyak perintah untuk memberitahu Qian Sue hari ini. Selesai mengatakan ini, Ji Rue mengusir Qin Chen secara langsung, dan kemudian membanting pintu. Qin Chen berdiri di pintu dengan mata yang dalam. 300 tahun kemudian, Hangguan 11R begitu kuat, sehingga dia bertarung sendirian dengan 7 kekuatan teratas. Kultivasi macam apa itu? Terlebih lagi, 100 tahun yang lalu, seberapa kuat dia sekarang? Kaisar Wu. Hangguan 11R sangat kuat, jadi bagaimana dengan angin yang lebih sedikit? Qin Chen terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia penuh dengan semangat juang yang tak terkalahkan. Tidak peduli betapa mengerikannya mereka, mereka akan bangkit dari debu dalam kehidupan ini. Suatu hari, mereka akan berdiri di depan mereka dan mengklaim kembali semua milik mereka. Qin Chen mengepalkan tinjunya, dan kukunya menembus telapak tangannya,
tetapi dia tidak menyadarinya. Kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Kita akan berangkat ke kota Dandao besok. Wajah Qin Chen bermartabat, dan Zhuo Qingfeng, kata Nanggong Li, membuka kamar lagi. Di sisi lain, di sekte pedang iblis, Yan 19 dan yang lainnya, dengan hati-hati bertanya tentang segala sesuatu dalam warisan pedang iblis. Jadi, kali ini, sekte pedang iblis kami hanya memasuki lantai 5, dan 4 orang yang memasuki lantai 6 adalah wanita berbaju putih di aula penegakan hukum. Qin Chen, kamu Mingming dari klan pedang King Yun, dan ribuan pendiam. Salju. Duduk di kursi pedang, wajah Yan 19 pucat pasi, dan seluruh tubuhnya dingin. Di bawahnya, banyak murid sekte pedang iblis gemetar dan pucat. Adapun Su Yan dan Leng Xingfeng, mereka berdiri di samping dengan hormat dan tidak terpengaruh. Aku tidak menyangka kali ini, dua orang benar-benar mengaktifkan Wuxiang Kendo. Adapun tablet batu kendo, bocah Qin Chen memahaminya. Bahkan bocah itu memanfaatkan lantai 6 menara Jianyi. Sialan, tidakkah kalian semua merasa terhina? Seorang tetua meraung, wajahnya hitam, dan pedangnya yang tajam dimaksudkan untuk menabrak aula dan membuat suara dentang. Banyak murid di bawah menundukkan kepala dan tampak malu. Bahkan Su Yan dan Leng Xingfeng merasa malu. Namun, mereka tidak diselamatkan karena mereka didominasi oleh orang luar. Faktanya, tanpa perbandingan horizontal, hanya menilai pencapaian sesi ini, Leng Xingfeng dan Su Yan mengaktifkan 93 ilmu pedang dan memasuki lapisan kelima menara Jianyi, yang tidak kurang dari kaisar pedang roh terkuat dari iblis Jianzong. Itu brilian. Tetapi dibandingkan dengan Qin Chen, mereka tiba-tiba menjadi suram. Jika Anda ingin saya mengatakannya, Su Yuqing mungkin tidak dibunuh oleh Han Li. Pembunuhnya mungkin ada di antara mereka. Seorang penatua bersenandung dengan dingin. Baiklah. Wajah Yan 19 tenggelam, dan satu tangan terangkat. Masalah ini terkait dengan aula penegakan hukum. Masa lalu apa yang tidak boleh disebutkan lagi? Apakah kamu mendengarku? Ya. Banyak tetua menundukkan kepala mereka berturut-turut, mata mereka marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu terkait dengan aula penegakan hukum. Orang-orang ini tidak berani melakukan kesalahan. Tuhan, apakah kita akan membiarkannya pergi? Warisan pedang iblis klan pedang iblis kita telah sangat dihargai oleh orang lain. Tetapi bisakah kita hanya menelan amarah kita? Apakah itu tidak akan diejek oleh orang lain? Marah. Siapa bilang kita harus menelan amarah kita? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Di aula, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul. Matanya bersinar seperti pedang, dan dia menembakkan cahaya yang mengerikan dan tajam. Kakek melihat pria ini, banyak tetua di lapangan terkejut dan membungkuk dengan tergesa-gesa. Bahkan Yan Shijiu, pemimpin sekte pedang iblis, juga menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Pria ini adalah Kaisar Pedang Feng Yun, leluhur klan pedang iblis. Tubuhnya memancarkan semangat pedang yang kuat, menusuk Yan 19 dan rambut dingin orang lain untuk berdiri. Dia sebenarnya adalah Kaisar Wu di tengah tahap ke-8. Kalian semua mundur. Orang tua itu datang ke kursi pedang dan langsung duduk, menghadap banyak murid di bawah. Banyak murid pergi dengan tergesa-gesa. Leng Xingfeng dan Su Yan, kalian berdua tinggal. Angin dan awan, jalan Raja Pedang. Chapter 1195 Leng Xingfeng dan Su Yan berhenti dan berdiri dengan hormat di satu sisi. Feng Yun Jianhuang tidak hanya leluhur sekte pedang iblis, tetapi juga orang yang paling kuat dari sekte pedang iblis. Pada saat yang sama, dia adalah mantan pemimpin sekte pedang iblis dan penguasa patriark Yan 19 saat ini. Karena Kaisar Pedang Feng Yun, sekte pedang iblis memiliki posisi yang begitu kuat di wilayah langit utara. Ketika dia menjadi pemimpin klan, dia kejam. Orang-orang kuat yang mati di tangannya tidak terlalu umum, dan mereka cukup terkenal di seluruh wilayah langit utara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir,
Kaisar Pedang Feng Yun telah menutup pikirannya sampai mati dan jarang mengelola urusan iblis Jianzong. Semua masalah telah ditangani oleh muridnya Yan Shijiu. Sudah bertahun-tahun sejak Feng Yun Jianhuang muncul di depan Zhu Chang Laomian. Tetapi bagi klan pedang iblis, orang ini tidak diragukan lagi adalah orang yang paling menakutkan dari klan pedang iblis. Bukan hanya karena statusnya, tetapi juga karena kekuatannya yang tak terkalahkan di tengah tahap ke-8. Tuan, mengapa kamu di sini? Yan 19 berkata dengan hormat, wajahnya memerah dan kepalanya berkeringat dingin. Meskipun dia telah menjadi pemimpin sekte pedang iblis selama bertahun-tahun, dia masih sangat gugup di depan Kaisar Pedang Feng Yun, sama seperti seorang murid kecil yang baru memulai pada tahun-tahun itu. Kaisar Pedang Feng Yun mendengus dingin dan berkata, bagaimana saya bisa datang? Bagaimana Anda mengatakan saya datang? Saya telah ditutup selama bertahun-tahun. Apakah itu cara Anda mengelola klan pedang iblis? Tidak hanya murid benih sekte mati dalam warisan pedang iblis, tetapi juga membuat sekte pedang iblis kami kehilangan muka di depan banyak kekuatan di wilayah surga utara. Apakah Anda memenuhi syarat sebagai penguasa sekte? Yan 19 buru-buru berlutut dan berkata, saya tidak bisa memimpin sekte dengan baik. Tolong hukum saya. Ya, mari kita bicara tentang hukumannya. Kalian berdua, naik dulu dan biarkan aku melihatnya. Sepertinya Leng Xingfeng dan Su Yan. Keduanya bergegas maju dengan hormat. Kalian berdua adalah dua murid unggulan yang tersisa dari sekte pedang iblis kami. Siapa yang masuk ke lantai 5 menara Jianyi? Leng Xingfeng dan Su Yan buru-buru memberi hormat, di depan para leluhur, para murid tidak berani memanggil Tianjiao. Aku tidak bisa mengatakannya. Apa yang tidak bisa dikatakan? Saya baru saja mengaktifkan 92 ilmu pedang ketika saya memasuki warisan pedang iblis. Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda mengaktifkan 93 ilmu pedang. Yang mana? Lihatlah angin dan kaisar pedang awan. Dia sangat tua dan sepertinya sekarat. Namun, ketika dia saling memandang, Leng Xingfeng dan Su Yan hanya merasa bahwa ada dua cahaya pedang yang muncul di benaknya, yang tampaknya menutupi langit. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia memiliki dorongan untuk berlutut dan menyembah. Leng Xingfeng melangkah maju dan berkata, Lao Zu adalah seorang murid. Oh, tidak buruk. Feng Yun Jianhuang mengangguk puas. Pada saat itu, Master Ling Jianhuang hanya mengaktifkan 93 ilmu pedang, dan akhirnya menjadi Wu Huang di puncak tingkat ke-8. Anda dapat mencapai prestasi Kaisar Master Ling Jian. Bagus, bagus. Terima kasih atas pujianmu. Aku tidak berani membandingkan dengan leluhur Kaisar Pedang Roh. Kaisar Pedang Feng Yun mendengus dingin, beraninya kamu. Kalian anak muda munafik dan sombong. Aku khawatir aku bahkan tidak memperhatikan orang tua itu. Beraninya kamu mengatakannya. Dahi Xingfeng dingin langsung keluar dari keringat dingin, leluhur ini berbicara, juga terlalu lugas. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan Feng Yun Jianhuang. Dia kuat hanya karena dia adalah pria kuat dari generasi yang lebih tua. Dalam benak Leng Xingfeng, masa depannya tidak hanya terbatas pada pertengahan tahap ke-8. Tujuannya adalah untuk berlari ke tahap selanjutnya dari tahap ke-8 dan menjelajahi alam tertinggi Kaisar Wu. Ini adalah pengejaran hidupnya. Jika Anda tidak pergi ke Kaisar Wu atau melihat jalan surga, apa yang bisa kita lakukan melawan surga? Naik ke puncak Wu Dao. Tentu saja, saya tidak bisa mengatakan itu di depan leluhur saya. Ketika Su Yan melihat angin dan pedang awan raja membual tentang Leng Xingfeng, dia sangat jijik dan iri. Kamu juga baik. Kaisar Pedang Feng Yun menoleh dan berkata, saya mendengar Anda mengaktifkan 92 ilmu pedang. Apakah itu sama dengan orang tua saya? Su Yan berkata dengan tergesa-gesa, saya benar-benar telah mengaktifkan 92 ilmu pedang, tetapi saya tidak berani membandingkan dengan leluhur saya. Kemunafikan. Kalian berdua menggunakan semua kekuatanmu untuk menyerang Kaisar, biarkan aku melihat kekuatanmu, ingat.
Kaisar Pedang Feng Yun menembakkan dua cahaya pedang tajam ke matanya dan berkata, kita harus mencoba yang terbaik, karena ini terkait dengan siapa yang bisa menjadi putra berikutnya dari klan pedang iblis kita. Apakah Anda menguji diri sendiri? Su Yan dan Leng Xingfeng saling memandang, dan mereka semua meledak dengan rasa perang yang kuat. Sesuai dengan kehendak nenek moyang kita. Ledakan. Ledakan. Kedua pria itu berdiri sesaat, dan pedang mereka meledak ke langit dan meraung di aula. Di sekitar mereka, banyak tetua yang hanya memiliki puncak Raja Wu, atau bahkan kultivasi setengah langkah Kaisar Wu, tiba-tiba merasa sesak napas dan merasa sulit bernapas. Bagaimana mungkin? Mereka terkejut. Sebelum Su Yan dan Leng Xingfeng memasuki warisan pedang iblis, mereka hanya uang dari tahap pertengahan ketujuh. Setelah hanya satu warisan, mereka berdua menerobos ke tahap selanjutnya dari tahap ketujuh. Tidak apa-apa. Tapi sekarang kedua orang itu telah melepaskan rasa pedang yang kuat, bahkan mereka merasa sulit untuk bernafas, tetapi level kedua orang itu tidak sebaik mereka. Bukankah ini berarti bahwa mereka bahkan lebih baik dalam memahami roh pedang daripada para tetua dari generasi yang lebih tua? Bagaimana mungkin? Kuncinya adalah keduanya sangat mengerikan. Seberapa mengerikankah Qin Chen dan wanita berbaju putih itu? Bagus. Feng Yun Jianhuang mengangguk puas, kalian berdua telah menembus lapisan kelima Menara Jianyi, dan tidak hanya di pinggiran Menara Jianyi lapisan kelima, tetapi juga di area inti, yang lebih panjang dari Kaisar. Ayo pergi. Ya, mereka mengangguk dan bersenandung, dan pedang muncul di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, kekuatan darah tubuh mereka dipromosikan secara ekstrim dalam sekejap. Di atas Leng Xingfeng, kekuatan tak terlihat mengembun. Dia menyendiri dan transenden. Dia terlihat seperti pendekar pedang yang tak tertandingi, berdiri di puncak gunung, tak terkalahkan di dunia. Dan tubuh Su Yan dipenuhi dengan lingkaran cahaya merah muda, halo menyapu, ada rasa massa, seolah-olah dataran yang luas, tak terbatas. Serangan ini terkait dengan siapa yang bisa menjadi zombie, dan tidak ada yang berani ceroboh. Setelah mendorong kekuatan bertarung secara ekstrim, mereka memotongnya dengan satu pedang. Ledakan. Cahaya pedang melonjak seperti baut dari biru. Dua pedang tajam, seperti pita, datang ke dada Kaisar Pedang Feng Yun. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Kaisar Pedang Feng Yun tertawa, tangannya menonjol keluar, dan gelombang angkasa yang tebal melintas di atas telapak tangannya. Kekuatan ruang Dao-Dao membentuk 10 lingkaran cahaya, dan berhenti di depan dua pedang tajam. Tengah pedang tajam, yang mengandung arti pedang pamungkas, memotong 3 lapis lingkaran cahaya depan dalam sekejap. Tapi kemudian, cahaya pedang menjadi lamban segera, seolah-olah terjebak dalam lumpur, dan kecepatannya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Akhirnya, Leng Xingfeng memotong 8 lapis lingkaran cahaya, sedangkan Su Yan hanya memotong 7 lapis. Cahaya pedang menghabiskan sedikit kekuatan terakhir dan pecah berkeping-keping.